channel YouTube Mas dan Ember. Malaikat yang mengatur awan dan hujan. Para malaikat adalah makhluk utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki tugas khusus. Beberapa malaikat ditugaskan untuk mengurus hujan, tumbuhan, dan bahkan menyampaikan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk hidup di bumi. Malaikat merupakan makhluk yang tidak berjenis kelamin dan tidak melakukan dosa. Disebutkan pula bahwa malaikat tidak diberi nafsu. Malaikat tidak membutuhkan makan dan minum, tidak istirahat, dan tidak tidur. Malaikat pun selalu taat melaksanakan tugas-tugas dan selalu beribadah kepada Allah SWT. Malaikat memiliki banyak tugas di langit dan bumi, namun sama sekali tidak merasa letih. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, Surat An-Nabiyyah ayat ke-19. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi. Dan malaikat-malaikat yang di sisi tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya. Dan tidak pula merasa letih. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui berapa jumlah malaikat. Sebagai umat muslim, kita wajib mengimani keberadaan malaikat. Setiap malaikat ini memiliki tugas masing-masing, termasuk malaikat yang mengurus hujan dan tumbuhan di bumi. Tugas mengurus hujan dan tumbuhan dijalankan oleh malaikat. Melalui hujan dan tumbuhan ini terdapat rezeki untuk manusia. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah mengatakan, Mikail ditugaskan untuk mengurus hujan dan tumbuhan yang menjadi sumber rezeki bagi dunia ini. Mikail memiliki sejumlah pembantu yang siap mengerjakan apa yang ia perintahkan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat bekerja untuk mengendalikan angin, awan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Sebagian di antara malaikat ada pula yang ditugaskan untuk mengurus awan. Dalam Sunan Tirmizi dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Arade petir adalah salah satu malaikat Allah yang ditugaskan untuk mengurus awan. Ia membawa beberapa pengayak api untuk menggiring awan menurut kehendak Allah. Syahi Al-Jami, Jilid 3, Helkem 188. Bisa jadi malaikat itu menurunkan hujan di suatu kota dan meninggalkan kota yang lain. Atau menyirami suatu desa dan meninggalkan desa yang lain. Bahkan, bisa jadi ia diperintahkan untuk menyirami tanaman seseorang dan meninggalkan tanaman orang yang lain. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam syahihnya. Dari Abu Hurairah dari Nabi, beliau bersabda, ketika seorang laki-laki di tengah tanah lapang, ia mendengar suara di dalam awan yang mengatakan, siramilah kebun si fulan. Awan itu pun menyingkir, lalu menimpakan airnya di atas tanah berbatu hitam. Ternyata terdapat satu saluran air yang memuat seluruh air yang ada. Laki-laki itu mengikuti arah aliran air dan ternyata ada seorang laki-laki yang berdiri di dalam kebun sambil membendung air dengan sekop. Ia bertanya kepada orang tersebut, wahai hamba Allah, siapakah namamu? Orang itu menjawab, Fulan, nama yang terdengar di atas awan itu. Lantas ia balik bertanya, wahai hamba Allah, mengapa engkau menanyakan namaku? LA menjawab, sungguh, aku mendengar suara di atas awan yang air turun di kebunmu ini. Siramilah kebun si Fulan, yang ternyata adalah namamu. Apakah yang engkau kerjakan dengan kebun ini? La menjawab, jika engkau tanyakan hal ini, aku melihat apa yang keluar dari kebun ini, lalu kusedekahkan sepertiga darinya. Sementara itu, aku dan keluarga memakan. Yang sepertiga dan sepertiga lagi, aku kembalikan ke kebun ini. Singkat kata, para malaikat itu ditugaskan untuk mengurus langit dan bumi. Jadi, segala gerak yang terjadi di alam ini berasal dari malaikat. Malaikat dan tugasnya kerap disebut dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Berikut dalil yang menjelaskan tugas dan pekerjaan malaikat di bumi. Pertama, surat An-Nazi'at ayat 5.
dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Kedua, surat Al-Mursalat ayat 1-5. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Ketiga, hadis Rasulullah SAW tentang malaikat yang menjaga hujan. Dalam perjalanan Isra Miraj, Rasulullah SAW bercerita, "Di saat aku tiba di langit di malam Isra Miraj, aku melihat satu malaikat memiliki 1000 tangan. Di setiap tangan ada 1000 jari. Aku melihatnya menghitung jarinya satu persatu. Aku bertanya kepada Jibril pendampingku, siapa gerangan malaikat itu dan apa tugasnya? Lalu Jibril menjawab, sesungguhnya dia adalah malaikat yang diberi tugas untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi. Rasulullah bertanya kepada malaikat, penghitung tetesan air hujan tadi, apakah kamu tahu berapa jumlah tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi sejak diciptakan Adam? Malaikat itu pun menjawab, wahai Rasulullah, demi yang telah mengutusmu dengan hak kebenaran, sesungguhnya aku mengetahui semua jumlah tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi. Dari mulai diciptakan Adam sampai sekarang ini, begitu pula aku mengetahui jumlah tetesan yang turun ke laut, ke darat, ke hutan rimba, ke gunung, ke lembah, ke sungai, ke perkebunan, dan ke manusia, katanya. Petir atau guru bahkan diabadikan menjadi salah satu nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah ke-13, Ar-Ra'd. Setidaknya ada 3 istilah dalam Al-Quran yang merujuk pada makna petir, yaitu Ar-Ra'd, Ashwa, IQ, dan Al-Barq. Para ahli tafsir mendefinisikan Ar-Ra'd lebih dekat dengan makna suara petir atau geledek, sedangkan Ashwa dan Al-Barq maknanya lebih dekat untuk istilah kilatan petir, yaitu cahaya yang muncul beberapa saat sebelum adanya suara petir. Demikian dipaparkan Diyar Muhammad Luqman As-Salafi dalam Rasi Al-Barat Syarh Al-Adab Al-Mufrad 381. Kedahsyatan petir juga dimaknai umat Islam sebagai bentuk tasbih dari para malaikat penjaga langit, sebagaimana disebut dalam Al-Quran, dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Quran Surat Ar-Ra'd 13. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW menyebut petir sebagai suara para malaikat. Ar-Ra'd petir adalah malaikat yang diberi tugas mengurus awan dan bersamanya pengoyak dari api yang memindahkan awan sesuai dengan kehendak Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Khuraiti dalam Makarimil Akhlak mengutip pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu soal Ar. Menurut Ali, Ar-Ra'd adalah malaikat, sedangkan Al-Barq kilatan petir adalah pengoyak di tangannya sejenis besi. Ibnu Taimiyah mengatakan, Ar-Ra'd adalah masdar kata kerja yang dibendakan berasal dari kata rada, yaudu, radan yang berarti gemuruh. Namanya gerakan pasti menimbulkan suara. Malaikat adalah yang menggerakkan dengan cara menggetarkan awan, kemudian dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 19, As-Suyuti mengatakan bahwa Ar-Ra'd adalah malaikat yang ditugasi mengatur awan. Dalam tafsir Jalalain juga disebutkan bahwa Ar-Ra'd adalah suara malaikat, sedangkan Al-Barq kilatan petir adalah kilatan cahaya dari cambuk malaikat untuk menggiring mendung. Secara umum, umat Islam meyakini Ar-Ra'd dengan malaikat yang ditugasi mengatur awan atau suara dari malaikat tersebut yang tengah bertasbih dan mengatur awan. Al-Barq atau Hashwaik adalah kilatan cahaya dari cambuk malaikat yang digunakan untuk menggiring mendung. Ibnu Abbas menambahkan, sesungguhnya petir adalah malaikat yang meneriaki, membentak untuk mengatur hujan.
Sebagaimana pengembala ternak membentak hewannya. Adabul Mufrad 722. Jadi, ketika mendengar petir atau guntur, Nabi SAW mengajarkan doa. Rabbana ladzi sabahat lahu. Maha suci Allah yang petir bertasbih kepadanya. Atau doa. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memogunia karena rasa takut kepadanya. Itulah malaikat yang mengatur awan dan petir. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen.